kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, anzalahu fi lailatin mubarakatin fi syahri Ramadan wa ja'alna bi fadlihi wa rahmatihi ahlul Qur'an. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita taufik hidayah serta kemudahan, sehingga pada hari ini kita dapat duduk bersama dalam majelis ilmu yang insya Allah hari ini kita tadrib surah Al-Fatihah. Semoga melalui majelis ini Allah memberikan kepada kita ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan kemuliaan akhlaknya Al-Quran diajarkan sebagai peta kehidupan terbaik bagi umat ini, sehingga umat ini menjadi umat yang terbaik, sebagaimana disabdakan oleh beliau dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga kita ada dalam bagian tersebut. Nah, terkait hadis tersebut, ulama memberikan keterangan bahwa manusia yang akan menjadi umat yang terbaik adalah melalui pembelajaran dan pengajaran Al-Quran yang berlandaskan pada keikhlasan dan kejujuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam ini akan mengalami perubahan besar selama benar-benar memegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kembali Ana mengingatkan, ketika kita hadir dalam majelis ilmu ini, mari kita bersama-sama untuk meluruskan niat di dalam thalabul ilmi adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk keberkahan majelis ini kita awali dulu dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan. Baik, Ana lanjutkan. Ana izin memperkenalkan diri. Nah, ini kelas umum ya. Untuk kelas umum, Ana izin memperkenalkan diri. Ana Siti Astuti. Insya Allah akan mendampingi di pertemuan pertama kelas umum ini untuk tadrib surah Al-Fatihah. Semoga dengan perkenalan singkat ini Allah menautkan hati kita dan kita bisa saling kenal. Barakallahu fiik. Baik, apakah perlu tidak berkenalan dengan Antuna semuanya satu persatu? Afwan, Bu Admin, Bu Host. Ya, silakan. Baik, silakan berkenalan sejenak. Kan karena ini nggak banyak ya, hanya sekedar nama dan setor muka saja, nggak apa-apa. Silakan. Silakan ya nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi semua. Saya dengan Eha Solihat dari Bandung saja. Dari Bandung, Masya Allah, barakallahu fiik. Tapi sepertinya Ana pernah mendengar nama Eha ini, Eha Solihat ini. Tapi Ana lupa di mana gitu, di online juga. Cuman Ana lupa di mananya. Insya Allah. Semoga memunculkan kembali memori yang sudah berlalu gitu ya. Barakallahu fiik. Amin, amin. Ya.
Amin. Barakallah. Sadati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Uhti. Ana Siti Asia Sulaiman Sadati dari Surabaya. Mohon bimbingannya Sadati. Masya Allah. Insya Allah. Tapi afwan, Anda tidak melihat, Anda hanya melihat yang bercahaya itu temboknya. Ana, afwan. Ini sudah afwan, Ana pakai cadar Ustadzati. Oh, baik. Barakallahu fiik. Baik. Amin. Barakallah. Jazakillah khair Ustadzati. Amin wa iyaki. Berikutnya silahkan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umrita dari Padang Ustazah. Masya Allah, dari Padang. Iya. Usia berapa Ibu? Hah? Usia berapa? 53 Ustazah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk Ibu dan semuanya. Barakallah. Amin. Silakan Ustazah. Amin wa iyaki. Berikutnya silakan. Masih ada? Masih ada. Silakan Silakan. Mas Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Saya dari Lampung. Ini baru hari ini saya ngeklik channel ini dan baru ini saya istilahnya baru mengikuti hari ini, baru ini pertama kali. Masya Allah. Barakallahu fiik. Lampungnya di mana Ibu? Anak pun Bandar Lampung Ibu. Oh, di ini Perumahan Korp di Sukarame. Oh, Korpri dekat Ibu. Anak Raja Basa. Gimana? Raja Basa. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, dekat Masya Ibu. Allah. Semoga Iya, kita iya. bisa bertemu ya Ibu ya. Barakallahu Masya Allah. fiik. Masya Allah. Allah pertemukan kita di sini. Masya Allah. Baik Ibu. Cukup ya Ibu ya. Jazilal khair Ustazah. Amin wa iyaki Ibu. Berikutnya silakan. Masih ada? Ibu Cucum, beliau Mustami'ah, Nurul Mustami'ah, Rifda Hanif. Ana pengen melihat juga beliau. Karena namanya nggak asing buat Ana, Rifda Hanif. Silakan Om Cucu perkenalkan diri. Oh, Ibu ya? Ibu Rifda Hanif ya? Ya Om Cucu yang belum. Sudah tadi sudah. Oh, sudah ya tadi ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik. Ana sering mendengar namanya, tetapi Ana baru hari ini bisa melihatnya gitu ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Sudah 2 kali pertemuan tentang kemarin. Sudah 2 kali. Oh, di kelas umum yang malam ya Ibu ya? Iya, gimana? Masya Allah. Barakallahu. Baik, cukup nggih untuk perkenalannya. Baik, insya Allah hari ini kita tadrib surah Al-Fatihah. Sebagai pembuka bahwa mempelajari ilmu Al-Quran, mempelajari ilmu tilawah, ilmu cara baca Al-Quran, itu hukumnya wajib mempelajarinya secara praktek. Di sini kita insya Allah akan tadrib surah Al-Fatihah. Kenapa kita surah Al-Fatihah dulu? Karena surah Al-Fatihah merupakan rukun sholat. Al-Fatihah itu rukun sholat. Ketika kita membaca Al-Fatihahnya belum tepat, maka tentu masih banyak kekurangan. Nah, di sini
sebagai salah satu ikhtiar kita supaya mendapatkan ibadah yang bisa menyempurnakan ibadah kita adalah salah satunya dengan mempelajarinya, baik secara teori maupun secara praktek. Insya Allah Ana contohkan dulu untuk membaca surah Al-Fatihah. Baik, jika misalkan host mau share untuk surah Al-Fatihahnya, tafadhol. Iya, sudah. Oh, Ana sudah co-host. Baik, Ana bisa share screen di sini. Ana share screen saja. Baik. Baik, sebentar ya. Surah Al-Fatihah. Baik. Terlihat jelas di layar, Ibu? Baik, surah Al-Fatihah adalah surah pertama dalam Al-Quran. Baik, Ana mulai dari isti'adzah. Ingat, ketika membaca Al-Quran, selalu perhatikan itmamul harokatnya. Itmamul harokat itu kesempurnaan pengucapan harokat. Yang fathah, buka rahangnya. Tanpa berlebihan, juga tanpa bermudah-mudahan. Paling tidak satu jari kita tuh bisa masuk. A, buka rahangnya. Kemudian dorong suaranya. Lalu ketika dhammah monyongkan kedua bibir. Jangan malu-malu untuk memonyongkan, karena kalau malu-malu berarti malunya bukan pada tempatnya. Monyongkan. A'u. Kemudian ketika kasroh maka turunkan rahangnya. Turun, bukan sudut bibir yang ditarik ke samping, tapi turunkan rahang ke bawah. Lalu naikkan sedikit tengah lidahnya. Sebagaimana kita mengucapkan huruf ya yang ghairu madiyah. I, gitu. Turunkan rahang dan naikkan tengah lidah. Baik ya, silakan disimak. Namun Ana izin bertanya sebentar. Terdengar suara musik nggak sampai ke situ? Tidak ada, Ustazah. Betul, Ustazah. Karena dekat rumah Ana ada yang hajatan. Tidak kedengaran. Baik. Insya Allah. Baik, Ana mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afwan, Ana
izin bertanya. Ini share screen-nya ini bukan riwayat Hafs an Asim. Ini Al-Fatihah yang di-share ini bukan riwayat Hafs an Asim. Ini riwayat yang lain. Bisa yang riwayat Hafs an Asim saja, karena bagi yang nggak paham, nanti akan mengalami kebingungan. Beda dari ilmu adul ainnya ya, sama ilmu tajwidnya juga beda. Anak kalau begitu nggak usah. Ini susah untuk dibaca. Walaupun mungkin kita semuanya sudah hafal, tapi ini kurang cocok jika menggunakan font yang ini. Afwan ya? Afwan. Baik, gunakan mushaf masing-masing saja. Nggak apa-apa. Kalau ini Ustazah? Boleh. Baik. Walaupun Ya, ini soalnya saya pakai HP, Afwan. Biasanya pakai komputer, ini pakai HP. Soalnya lagi syafar ini. oh, baik. Ya. Baik. Kalau tadi yang pertama di-share itu dia beda riwayah. Ilmu adul ainnya juga beda. Itu sepertinya menggunakan riwayah Warsh. Karena basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah yang di situ. Kemudian ayat 6, akhir ayat 6 itu dikata alaihim yang pertama. Sedangkan awal ayat 7 ghairil maghdub di situ. Lalu di ayat pada lafaz maliki yaumiddin di situ maliki yaumiddin. Takutnya bagi yang awam nanti mengalami kebingungan. Baik ya. Kita bedah ayat sedikit. Ayat yang pertama di surah Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Nah, di sini ketika mengucapkan Bismillahi, alirkan sin. Alirkan suara sin. Jangan bismi, itu terpotong. Alirkan suaranya. Bismillahi, Kemudian dikata millahi, millahi. Langsung tabrak kelam. Bismillahi. Jangan sampai membaca seperti ini. Bismillah, millah. Ini mela, ya, itu tamtid, masuknya kepada lahan. Lalu setelah kata bismi di situ ada lafaz Allah. Ada lafaz Allah. Nah, kata Allah di situ mim berharokat kasroh. Diawali dengan huruf mim yang berharokat kasroh. Maka lafaz Allahnya baca tipis saja. Bismillahi. Ya. Lalu kemudian di lafaz berikutnya, di situ setelah lafaz Allah disambung dengan Ar-Rahman. Ro-nya bertasydid. Maka ingat ketika huruf ro bertasydid, ketika membaca huruf ro bertasydid, itu kita fokus pada harokat pada ro-nya. Apakah ro-nya nanti dibaca tebal ketika masuk tasydid ataukah tipis? Maka lihat harokat pada huruf ro. Di sini pada kata hir, ro-nya berharokat fathah, maka langsung begitu masuk ke tasydid ro langsung tebalkan. Jangan tipis dulu. Ya. Kemudian roh. Nah, huruf H. Huruf H itu baik suara maupun nafas dia mengalir. Maka alirkan. Rohma, ma, di situ ma. 2 harokat saja, jangan kepanjangan, dia mako bi. Ar-Rahmani, Rahmani. Lalu pada nir, itu sama sebagaimana hir. Lalu Ar-Rahim. Di Rahim, di situ ada huruf mad, ketemu huruf yang disukun karena waqaf.
ia dibaca panjang, bisa 2, 4, 6. Namun ketika kita sedang talaki seperti ini, ahsan kita pakai yang 6 saja. Tuh. Itu namanya mad arid li sukun. Lanjut di ayat 2. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada lafaz alhamdu di situ diawali dengan hamzah wasol. Hamzah wasol. Nah, di situ ia diharokati fathah. Kenapa? Karena hamzah wasolnya terletak pada lam ta'rif. Maka setiap hamzah wasol ketika kita ibtida dari hamzah wasol yang terletak pada lam ta'rif, maka hamzah wasolnya dibaca diharokati fathah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di situ pada lafaz lillahi, insya Allah semuanya sudah mafhum ya. Ketika lafaz Allah di situ dibaca 2 harokat, walaupun di situ tidak tertulis dengan fathah yang tegak atau tidak ada tanda matnya. Insya Allah semuanya sudah mafhum. Rabbil di situ ada huruf ain, jangan sampai tertukar dengan hamzah. Kadar panjang 2 harokat. Lalu alamin, min, mad arid li sukun. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, di ayat 3 itu juga diawali dengan hamzah wasol pada kata Ar-Rahman. Maka ia diharokati fathah. Ya, karena dia hamzah wasol yang terletak pada lam ta'rif. Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian di ayat 4 di sini kata Maliki Yaumiddin. Ingat yang kita baca adalah riwayat Hafs an Asim min Thariq Syatibiyah. Nah, ketika di bacaan beliau Maliki, di sini dibaca dengan mad, dibaca dengan 2 harokat. Tadi kan sempat sekilas ya melihat mushafnya Imam Warsh. Di situ pada itu di situ tanpa mad, Maliki Yaumiddin. Nah, itulah salah satu sebab kenapa pada kata Maliki di situ ditulisnya menggunakan alif kecil, bukan dengan alif lazimah atau alif mustaqimah. Karena dia berfungsi untuk mengakomodir bacaan riwayat lain. Nah, tapi itu nggak usah dibikin pusing ya bagi yang misalkan belum pernah mempelajari riwayat. Maliki yau. Di situ pada kata yau ada waw sukun, sebelumnya huruf berharokat fathah. Itu namanya bacaan lin. Nah, lin, bacaan lin itu artinya lembut. Maka ketika membaca pada bacaan lin jangan dihentak. Jangan maliki yau itu dihentak. Jangan dihentak. Lin itu tanpa hentakan. Kadarnya lebih dari 1 harokat tapi tidak sampai 2 harokat. Ulama menamainya dengan madunma. Madunma, mad apa? Karena kan yang namanya mad itu kan harusnya 2 harokat kadar minimalnya. Tapi ketika bacaan lin dia nggak sampai 2 harokat. Maliki yaumiddin, middin. Di situ pada yaumi plus ad-din, maka ketika dia diwasolkan, di situ dihukumi dengan lam syamsiyah. Kenapa syamsiyah? Karena lam ta'rif itu bertemu dengan huruf syamsi, yaitu huruf dal. Maka ketika membaca di situ lamnya sudah nggak terbaca lagi, tapi langsung di huruf setelah lam. Yaumiddin, din di situ mad arid li sukun. Kita ambil ketika talaki ambil yang 6 di sini. Masuk ke ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Iyyaka. Di sini pada lafaz iya, ya-nya bertasydid. Maka ketika membaca di situ harus dihentak, ditekan, dinaber namanya. Harus dinaber. Iya, nggak boleh lempeng saja, nggak boleh cuma diayun saja, nggak boleh iya, iya. Karena kalau kita bacanya seperti itu tuh seolah-olah i-nya panjang dengan ya mad. Padahal di sini nggak ada ya mad, ya tasdid. Harus dinaber, ditekan. Iyyaka na'bu, iya, gitu ya. Kemudian iya, 2 harokat. Lalu na'budu, na'budu. Ada huruf ain. Alirkan sedikit suaranya. Nggak boleh sampai putus. Karena huruf ain punya sifat namanya bainiyah. Lalu bu. Nah, di sini di huruf ba biasanya itu rentan untuk tidak memonyongkan kedua bibir dengan betul-betul sempurna. Bu. Itu nanti rentan ihtilas. Sempurnakan, monyongkan betul-betul. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Lanjut di ayat 6. Ihdina. Di situ ada hamzah wasol, diawali dengan hamzah wasol. Nah, misalkan belum paham, misal belum hafal. Kemudian di situ bingung kan karena nggak ada harokatnya. Maka lihat huruf ketiga yaitu huruf dal, dia berharokat kasroh. Maka yang di awal hamzah wasolnya itu diharikati kasroh. Ihdinasi. Lanjut. Ihdina, kemudian di situ ketemu dengan as-sirat. Nah, di situ ketika kita wasol, langsung tabrak ke sod, langsung masuk ke sod. Alifnya dikemanain? Alifnya dihadap secara bacaan. Di situ ada kaidah iltiqa usakinain, itu kalau secara ilmu tajwidnya. Tapi kalau dari ilmu nahwu sorofnya di situ alifnya itu namanya alif tasniyah. Ketika membaca ihdinasi, maka suaranya juga dinaber. Gitu ya. Ihdinasiro. Si. Ketika sod di sini, si nggak boleh si. Rentan sekali beberapa masih ada yang membaca dengan shin. Ihdinasi. Gitu ya. Tapi sod, si. Kemudian roh. Di situ 2 harokat. Huruf roh berharokat fathah diikuti alif kecil. Sirotol, to. Ya, huruf to tebal. To. Tebal kan? Tapi ketika masuk lam sukunnya tipiskan. Irja ya. Sirotol, tol, sirotol. Yang tol, kalau ini tebal semua, tol. Jangan seperti itu. Sirotol, tipiskan. Lalu mustaqim. Nah, di kata mim berharokat dhammah. Lalu sin itu huruf tipis. Maka setelah begitu masuk sin sukun, tarik sudut bibirnya, tapi jangan sampai tarik banget. Ini namanya irja. Supaya bunyi sinnya itu enggak tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Di situ mat arid li sukun. Lalu lanjut di ayat 7.
Siratal ladzina an'amta. An'a. Di situ an menggunakan hamzah. Makhrajnya dari tenggorokan bagian bawah atau aqsal halqi. An'a. Kemudian di situ nun sukun. Nun sukun yang dibaca dengan izhar karena ketemu ain. Jangan sampai membacanya ana'a. Tahan dulu di makhraj nun, baru ketika mau mengucapkan ain, a, baru lepas makhraj nun. Supaya tidak sampai ada pantulan pada huruf nun. Lalu an'amta. Nah, huruf ain itu makhrajnya ada di tenggorokan bagian tengah atau wasatul halqi, tepatnya di lisanul mizmar. Keluarnya dari situ. Jadi bedakan antara ain dengan hamzah. An'amta, amta, ada mim sukun, ketemu ta, izhar syafawi, tahan dulu di makhrajnya, tapi kadarnya tetap dengan kadar yang naqisah. Jangan kelamaan. Dan jangan sampai juga ada pantulan. Jangan sampai membaca an'amta. Ya. Lanjut dikata alaihim sama di situ kaidahnya. Nah, perhatikan kenapa kita dianjurkan untuk tidak berhenti di kata alaihim yang pertama. Karena seperti yang tadi kita lihat ya, Masya Allah ternyata ada hikmahnya juga tadi ke share untuk yang riwayat warasnya. Kenapa kita dianjurkan untuk tidak berhenti di kata alaihim yang pertama? Padahal kalau dilihat dari sisi makna maupun dari sisi lafaz, kalau berhenti di alaihim yang pertama itu sudah cukup gitu. Tidak merusak makna, tidak merusak susunan lafaz. Kenapa kita dianjurkan nggak boleh berhenti di situ? Karena dari sisi ilmu ad-dul ai itu bisa menyelisihi riwayat. Itu salah satu alasan kenapa kita dianjurkan untuk tidak berhenti di alaihim yang pertama. Misal habis nafas gitu, usahakan sekali dicoba, kecuali sudah benar-benar mentok. Kemudian lanjut ghairil ma, ghairi, ro-nya berharokat kasroh, maka tipiskan bunyi ro-nya. Ghairil maghdu, ma, huruf mim itu tipis, jangan mau. Mau. Baru nanti ketika masuk ghainnya yang ditebalkan. Jangan sampai huruf mimnya ikut tebal duluan. Mau. Mau. Lanjut. Du. Nah, di sini pada huruf dod, dia makhrajnya ada di hafatul lisan, bukan di ujung lisan. Maka jangan sampai dia membaca seperti huruf dal yang ditebalkan. Du, maghdu. Tuh. Kemudian maghdubi alaihim. Di situ juga sama, di situ ada lin. Nah, ada lin. Maka ketika mengucapkan alaihim, jangan sampai alaihim, itu dihentak. Hindari hentakan. Walad. Nah, di sini huruf dod. Walad. Huruf dod bertasydid. Maka sempurnakan kadarnya untuk rokhwah. Walad. Itu dol. Nah, di situ dol ada huruf mat ketemu tasydid. Namanya mad lazim kilmi musaqqal. Namanya mad lazim itu kadar panjangnya itu 6. Mad lazim itu kadar panjangnya 6. Maka panjangkan dulu pada dol, nanti baru masuk ke lam tasydid. Ketika masuk ke lam tasydid, maka naberkan, naikkan suaranya.
Waladhdallin. Lalu ketika lin itu mad arid li sukun. Sampai sini sebelum kita baca satu-satu, ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin ada cara menyampaikannya terlalu cepat? Izin bertanya Ustazah, saja. sangat jelas. Baik, silakan siapa? Saya saja. Baik, silakan Ibu. Ini kalau cara membaca ketika akhir ayat, contohnya ini Ar-Rahmanir-Rahim. Kan biasanya mimnya itu suka berhenti dengan cepat gitu, atau harus dialirkan saja? Baik, jadi wakof pada mimnya itu ya? Iya, Mimnya ketika sukun itu. iya Ustazah. Baik. Baik ya. Hukum asal semua huruf adalah izhar. Hukum asal semua huruf adalah izhar. Baik. Ketika wakof di sini baik pada nunnya maupun ketika pada mimnya itu biasanya ada yang membacanya itu gunahnya itu kelamaan. Ada yang bahkan gunahnya itu nggak tertunaikan. Lalu bagaimana seharusnya? Pertama, ingat kaidah asal dari sebuah huruf adalah izhar. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita wakof di mim, berarti mim ini kan sudah nggak ketemu apa-apa lagi. Huruf mim dari suaranya dia punya sifat apa? Sudah belajar sifatul huruf? Benar. Baik. Benar. Guna dari suara. Terus apa lagi? Tawasud. Tawasud. Naam. Huruf mim, huruf nun. Kalau dilihat dari perspektif suaranya, apakah suaranya itu mengalir atau tidak? Huruf mim dan nun itu selain punya sifat gunnah yang tadi gunnah itu urusannya dengan dengungnya. Nah, huruf mim dan nun ini punya sifat namanya tawasud atau bainiyah. Maka ketika kita wakof pada mim, wakof pada nun, berikan sifat tawasudnya. Jangan sampai kelamaan. Kalau kelamaan masuknya ke rohwa. Nah, tawasudnya pada mim dan nun itu karena dia adanya sifat gunnah. Karena ketika mim dan nun dia wakof secara makhraj dia tertutup. Tetapi ada suara yang mengalir ke hidung. Nah, itu jangan kelamaan di situ. Nahannya itu tobi'i saja, yaitu kadar tawasud. Ar-Rahmanir-Rahim. Segitu saja. Jangan sampai gini. Ar-Rahmanir-Rahim. Him. Terasa enggak perbedaannya? Rasa Ustazah. Baik. Tuh ya, jadi jangan ditahan. Tapi ketika kita menutupkan makhraj pada mim, makhraj utama pada mim, ketika kita menutup itu kan ada udara yang mengalir ke hidung. Nah, biarkan itu udara yang mengalir ke hidung, tetapi jangan ditahan. Karena kalau ditahan itu nanti akan bukan tawasud lagi, tapi ke rohwah. Him. Ini karena ditahan. Nah, kalau yang tawasud hanya sampai nutup lalu ngalir hidung. Him. Udah, itu aja. Terdengar ketika Ana sekedar tawasud saja? Dengar Ustazah. Baik, barakallahu fiik. Cukup ya? Afwan. Baik, sekarang baca, tapi satu peserta tidak satu surat full ya. Satu peserta itu silakan. Bagi dua, berarti dari satu peserta itu ayat 1 sampai 4,
Lalu yang berikutnya ayat 5 sampai 7. Silahkan. Dari peserta yang nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya saja. Insya Allah Ibu. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, sebentar. Kalau untuk kadar, alhamdulillah sudah bagus. Tetapi membuka mulut ketika fathah. Jangan kelebatan. Afwan. Diulang lagi saja. Buka kamera. Baik. Nah, ketika membuka mulut pada fathah, Afwan, ketika membuka mulut pada fathah dengan ini suaranya tebal. Suaranya akan tebal. Ya. Tipiskan saja, tipiskan. Itu masih gini. Ini. Tipiskan bagian dalam, tipiskan untuk bagian dalam. A'udzu. Monyongkan A'udzu. Lanjut. Billahi minasyaitonir rajim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebentar. Pada Bismillahirrahmanirrahim. Orang gunakan kalau ini dia suaranya kayak kepenyet gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Stop. Nah, Anda tadi melihatnya ketika ar-roh, nah, A-nya ikut nebal. Ini tipiskan dulu. Coba dorong lagi, tipiskan. Ar-Rahmani. Baik, A-nya masih nebal ya, masih gitu. Coba. Jangan masih ini. Enggak ketika nebal. Tipiskan. Lidah Ana, terlihat lidah Ana? Ya. Posisi lidah seperti itu. Relax di bawah. Ar-Rahmani. Lanjutkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Lanjut saja. Lanjut. Maliki yaumiddin. Coba diulang sekali lagi. Maliki yaumiddin. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, izin sampaikan untuk catatan Ibu. Kalau untuk ketika huruf
mim dan nun berharokat, alhamdulillah sudah di al-jauf, nggak ada ngirungnya. Ketika kasroh juga alhamdulillah. Di sini yang menjadi catatan ibu itu ketika fathah. Ketika fathah, ibu masih nebal suaranya. Gitu. Ini tebal, kategori tebal. Maka tipiskan. Gimana cara nipisinnya? Mulut itu anggap saja mulut kita itu bayangin mulut kita itu goa atau balon gitu ya. Ketika balon itu dalam kondisi menggembung, ditiup, itu ibu sambil bayangin ya balon ya. Iya. Ketika balon itu dalam posisi ditiup itu kan dalamnya itu kan membuat rongga gitu kan. Nah, itu ketika kondisi rongganya seperti itu ketika fathah itu suara akan terkumpul di dalam. Suara terkumpul di dalam. Dia bakalan ada yang sedikit muter, nggak langsung terdorong keluar. Itu kan ya, misalkan kita dorong suaranya. Tapi kalau misalkan balon itu bagian bawahnya kita kempesin sehingga rata, ketika ada udara yang berhembus, dia akan nabrak ke lantai dan akan merembet di lantai. Sehingga suara yang mengalir keluar itu apa adanya gitu. Enggak tapi langsung terdorong keluar. Masih tipis. Baik, kayaknya kondisi suara ibu kan tiap orang kan kondisi suara beda-beda ya. Coba ibu sambil senyumkan dikit. Masih coba dorong. Masih bentar. Masih gini. Ini masih gini nih posisinya, bentar, mana sih? Ini bagian tengahnya itu masih ada rongga seperti ini. Maunya gini nih, mana sih? Gini. Maunya posisi bawah tuh relax seperti ini, rata. Lidahnya itu rata. Rasakan suara itu merembet di sini, ngalir merembet di sini. Nggak apa-apa Ibu, insya Allah. Latihannya. Oke, baik cukup ya Ibu ya. Iya. Baik, barakallahu fiik. Syukran saja. Assalamualaikum Ustadzati. Silahkan. Ana Ustadzati. Tafadhol, ayat 5. Na'am Ustadzati. Mohon bimbingannya Ustadzati. Insya Allah. Dimulai ada Ustadzah? Iya. Na'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, sudah bagus. Tapi Ana minta ulang pada kata bu, dhammah pada bu lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Diulang lagi pada kata Ihdinas siratal mustaqim. Baik, sebentar. Di kata ihdi itu Ana mendengarnya masih agak turun gitu, turun ke dada itu ya. Terlalu dalam. Coba rasakan yang bergetar itu cukup di sini saja sambil pegang di bagian coba ihdi tenggorokan bagian bawah.
Ihdi. Itu masih ke bawah. Ihdi. Masih ke bawah. Ihdi. Ha. A. Ha. Huruf H. A. Ha. Lagi. A. Ha. Ha. I. A. Ha. Nah, itu hanya bagus yang ini. Ketika berharokat bagus. Ha, hi, hu, ah. Coba. Ha. Ha. Hi. Hu. Ah. Ah. Itu terlalu dalam. Kalau terlalu dalam, Bawah. lepas cepat habis. Itu. Ah. 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 Coba. Masih ah. Ini terlalu dalam, terlalu ke dada. Ha, hi, hu, ah. Ha. Ha. Hi. Hu. Ah. Yang hu tadi ketika mengucapkan hu itu bagus di situ makhrajnya. Hu. 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 Enggak. Enggak lucu. Hu. Hu. Coba. Sebentar. Coba. Ucapkan Masih ke dada, Ustazah. Masih ke bawah sendiri. Iya, suaranya itu pertama dari suara terdeteksi itu beda ya ketika ke dada. Kemudian kalau kita merasakan, kita sendiri yang merasakan, secara nafas itu kita juga rasanya tuh cepet banget habisnya. Nah, ketika nggak sukun, coba ketika sudah mengucapkan i, longgarkan tenggorokan. Di. Coba sadar ya. Lebih baik lagi. Dinas. Nah, itu sadar. Masih agak ke dada. Longgarkan saja, jangan ditekan. Coba. Kita tegang saja. Relax. Nah, bismillah. Di. Masih gini, itu masih ada tarikan dari dada. Coba saja. Nah, nanti setelah itu, setelah longgarkan menuju makhraj H, tapi dengan cara longgarkan tenggorokan. Di. Di. Naam yang itu. Naam Ustazah. Nah, silakan coba lagi. Di. Sambung. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, yang tadi persis sebelum akhir itu bagus. Persis sebelum akhir. Tapi yang bagian akhir kembali ke dada. Afwan Ustazah, suaranya putus-putus. Afwan. Putus-putus ya. Sekarang bagaimana? Afwan Ustazah. Agak sudah jelas Ustazah. Afwan Ustazah. Naam Ustazah. Suara anak ada? Ada Ustazah. Afwan, suara anak sudah ada belum? Jelas Ustazah. Baik ya. Nanti dilatih-latih di huruf H, ya. Naam Ustazah. Lanjut. Naam Ustazah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, pertama di kata hiroko. Huruf to itu dia makhrajnya itu kuat. Ya, huruf to itu makhrajnya kuat. Maka ketika mengucapkan huruf to itu jangan hanya fokus pada tafkhim dan idbaknya saja, tapi juga makhrajnya harus kuat. Siroto, to, 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 to. to. Di makhraj belum, Ana yang terdengar kuat baru di tafkhimnya saja. Makhrajnya kuat kan? Up and up. To. Nah, ini makhrajnya kuat, tapi tafkhimnya hilang. Masih to, terhalang di tenggorokan. To, To. jangan ditegangkan tenggorokannya. Tenggorokannya jangan tegang. Siroto. Sirato. Sirotol ladina. Siratal ladina an'amta alaihim. Gitu sudah. Naam. Afwan. Lanjut. Allah. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Barakallahu fiik. Masya Allah. Amin ya Rabbi. PR-nya Ustazah, update Ustazah. PR-nya. Masya Allah. Untuk bacaannya sudah bagus. Sifat-sifat yang rohowahnya tertunaikan, bainiyahnya tertunaikan, gitu ya. PR-nya itu di huruf H. Huruf H. Kemudian huruf to. Huruf to. Kalau huruf to itu ukti itu tafhimnya sudah bagus, idbaknya juga sudah, masya Allah gitu. Hanya saja untuk makhrajnya, makhraj pada to gitu. Huruf to itu kan makhrajnya ada di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Cara menabrakannya, cara bertumpuknya itu di situ yang masih kurang sedikit. Tapi kalau untuk tafhimnya, idbaknya itu sudah di makhrajnya ya, huruf to. Yang lainnya enggak ada PR. Oh iya. Satu lagi. Tadi Ana mendengar ketika waqaf pada mim itu masih agak kelamaan durasinya ya. Dikata alaihim di situ. Him itu kelamaan. Oke. Ana sedikit menyampaikan bisa jadi beda guru ketika sedang dalam pondasi, ketika sedang membangun sebuah pondasi itu biasanya memang ada guru yang mengajarkan. Afan boleh matikan dulu mic-nya. Ketika dalam kondisi membangun pondasi, memang ada sebagian guru atau sebagian lembaga yang ketika wakaf pada mim, wakaf pada nun, itu di situ nahan durasi tawasudnya itu sampai lama seperti tadi. Contohnya alaihim. Itu memang ada yang seperti itu. Tapi itu ingat, itu adalah dalam kondisi membangun pondasi. Ketika sudah dalam bacaan yang tilawah atau dalam sesuatu, maka itu sudah bukan tawasud, itu masuknya ke rohowa. Apa tadi ada telepon masuk Ustaz tadi? Baik.
Betul. Jazakillah khair Ustadzati. Amin wa iyaki. Berikutnya silakan nomor 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, suaranya kecil sekali. Baik, silakan dari ayat 1. Yes. A'udzu billahi Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afwan Ibu, suaranya terputus-putus. Coba mungkin dimatikan videonya, mungkin membantu untuk suara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada sana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba diulang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Di kata alha, coba didorong lagi suaranya supaya suaranya itu enggak terkepung di dalam mulut. Coba Ibu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Afwan Ibu, ini mungkin karena efek sinyal ya, sehingga suaranya jadi ada yang panjang terputus gitu. Boleh diulang lagi? Dari awal lagi sudah. Di Maliki. Maliki yaumiddin. Baik, coba perhatikan pada lin. Jangan yau. Di situ wow sukun. Kalau waw sukun itu berarti dia ada di makhraj waw. Maliki yau, sampai kita betul-betul ada di makhraj waw. Yau, nyongkan kedua bibir. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Sudah sekian 4 ya? Iya. Masya Allah. Kok cepet ya? Cukup insya Allah. Kayaknya salah. Afwan. Anda nggak terdengar, tetapi karena agak-agak terputus-putus. Masih kurang bagus ya sudah. Agak kurang puas gitu Ana mendengarnya. Tapi kalau secara keseluruhan, walaupun sinyalnya itu terputus-putus, untuk kadar mat itu juga sudah. Hanya saja catatan Ana itu ketika di fathahnya masih menurut telinga Ana itu masih terdengar tebal. Untuk fathahnya. Gitu. Itu
Coba nanti latihan untuk rasakan suara itu ada yang merembet di permukaan lidah. Itu Ana yang Ana rasakan ketika membaca Fathah yang tipis itu seperti itu. Suara terasa ada hawa yang kayak ngalir di permukaan lidah itu. Gitu nggih. Itu saja. Iya, Ustazah. Afwan jidan ya kalau anak kurang maksimal untuk menyimaknya tadi. Iya. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan Ustazah. Amin wa iyaki. Berikutnya silahkan. Nomor 4. Siapa nomor 4? Nomor 4 tidak izin keluar tadi Ustazah. Lanjut nomor 5. Oh, baik, silahkan. Ya, Fatimah. Ustazah Fatimah. Sudah ada nomor 5? Fatimah. Ya, ya Umi. Iya, Salam Ustazah. Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustazah, izin koreksinya Ustazah, bimbingannya ya. Mulai ya Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, Masya Allah. Ana minta ulang sedikit pada huruf to-nya. Huruf to, isti'la, itbaq. Tebalkan lagi huruf to, apalagi dia diikuti alif, maka level ketebalannya ada di nomor 1. Syaiton, to, Baik. Ya itu Ustazah. permukaan lidahnya masih itu. Coba biasanya ketika itbaq, isti'la itbaq itu ketika kita membaca itu tuh dalam bagian dalam itu ada kayak rongga dan kelihatan gelap gitu. Itu tadi permukaan lidah masih terlihat sangat terang. Berarti dia masih lempeng di permukaan. Coba Ya, lagi. Ustazah. Ulang lagi ya Ustazah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitoni, to. Syaitoni. Coba to. Afwan. Permukaan lidah untuk ibu masih to. Ya. Ini masih lidah di bagian depannya itu dia masih terlihat naik gitu. Yang naik itu bukan depan tapi belakang. Sini. To. Gitu ya Ustazah. Lidahnya tegang. Iya. Enggak, lidahnya tegang. To. Baik, ini secara suara udah naik, tapi itu menaikkannya dengan cara membuka selebar-lebarnya ya. Ya. To. Bukan to. Bukan seperti to. Nih, Bu. Misalkan ini rahang bawah ya. Ini rahang bawah ini seperti ini. Maka untuk menaikkan baik. Menaikkan suara buat di sini, bagian sini tuh nyekung. Ada cekungan di sini. Di sini tuh di tepinya, tepi-tepi sini itu negang. Dan ini biasanya agak sedikit tarik ke belakang, Enggak, kalau ibu permukaannya masih seperti ini tapi gini nih. Gimana sih biar kelihatan? Iya. Ibu permukaannya masih seperti ini. Iya. Nih, ini belum naik. Ini nih. Permukaannya seperti ini.
ini bagian belakang itu naik, nggak naik. Nah, kalau ibu masih gini, nih. Posisi masih seperti ini. Oh, gini. Oh. Kalau ini dia malah lebar. Dia ngelebar. Oh, kalau gini Ustazah. To. Oh, To. oh. To. Baik, nggak apa-apa. Itu nanti dilatih. Nanti Iya. Ibu bisa cari di YouTube. Syekh Aiman Rusdi Suwaid itu bisa. Atau yang lain yang menunjukkan kondisi mulutnya. Gitu ya. Nanti Ibu cari. Iya. Baik, Ya, sekarang Ustazah. Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba diulang lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Lanjut. Maliki yaumiddin. Baik. Nah, Ana tadi coba memperhatikan kondisi lidah Ibu ya. Iya, Ustazah. Di situ bagian tengah lidah ketika membaca itu suka ikut naik-naik gitu ya. Apa-apa itu masih relatif. Tapi catatan Ana itu ketika yang tebal itu lidahnya nggak usah dikeluarkan, jangan dilebarkan. Kalau tadi kan Ibu berusaha buat melebarkan, gitu kan? Iya. Nah, kayak ar, Ar. ya, ar. Jangan gini, ar. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Nah, baik ketika ngucapin huruf H, jangan ar-ros. Lidahnya jangan gimana ya tadi ya. Nah, jangan seperti itu. Apa? Jadi ketika huruf H, lidahnya nggak usah dimainin huruf H. Huruf H nggak ada urusannya sama lidah. Huruf H udah lidahnya taruh aja di tempatnya di bawah. Ar-roh. Jangan dinaikkan, jangan dibuat tegang ke tengah. Roh. Ar-Rah. Iya, seperti itu aja. Biarkan dia lidahnya seperti itu. Takutnya larinya ke H kecil yang tengah tenggorokan, Ustazah. Ar-Rah. Dia memang H, Bu. Ar-Rah. Oh iya, Afwan. Ar-Rah. Iya, Afwan. Ar-Rah. Iya, itu lidahnya ya, pembukaan lidah. Karena dia yang main cuma di sini aja, yang main ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu. Ya, Ustazah. Baik. Kemudian ketika mengucapkan huruf mim pada kata maliki, huruf mim itu makhrajnya itu kan hanya dengan merapatkan kedua bibir, ya kan? Jadi nggak perlu ada tekanan. Nggak usah. Maliki. Iya, Ustazah. Sering itu kejadiannya terlipat sendiri, Ustazah. Mungkin karena Ibu bibirnya tipis, jadi kelihatan terlipat gitu. Iya, Ustazah. Masya Allah. Allah, barakallahu fiik Ibu. Itu aja catatan Ibu. Ulang, Ustazah. Buat yang lain. Maliki yaumiddin. Seperti itu. Jadi jangan dilipat ya, Bu ya. Iya, Ustazah.
Barakallahu fiik. Wafik barakallah. Berikutnya silakan. Halo, sudah. Ini kita baca. Oh, khalas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya ada itu Kita baca. masih di jalan, masih di mobil, takut signalnya lihat-lihat tadi aja kelempar. Alhamdulillah, kamu Kanta jangan baca dengan anak, beda level. Masya Allah, Masya Allah. Iya Ustazah lagi masih di jalan Ustazah, Masya Allah. Amanillah. Lagi syafar Ustazah, Masya Allah. Masya Allah, fi amanillah. Amin, masalah. Baik, alhamdulillah. Sudah semuanya? Baik. Sudah. Baik, Ummahat wa ahwati fillah. Di sini apa yang Ana sampaikan semampu Ana. Itu yang semampu Ana. Seandainya pun dari Ana masih banyak kesalahan, karena Ana pun sama dengan Antuna, masih belajar, masih terus belajar untuk berusaha mendapatkan bacaan yang terbaik. Jadi seandainya di dalam mentalkin atau dalam mengoreksi, ternyata mungkin ada perbedaan dengan ustazah yang di mana Antuna biasanya belajar. Nah, maka kembalikan kepada sandaran talaki masing-masing. Insya Allah yang Ana sampaikan pada Antuna adalah apa yang Ana dapatkan dari guru-guru Ana. Wabil khusus guru tempat Ana menyetorkan bacaan, baik secara bacaan binadhar maupun bil ghaib, insya Allah. Semoga Allah mudahkan kita semuanya, Allah mampukan lisan kita untuk bisa mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dengan fasih, sebagaimana kita mendengar lisanul Arabi yang mengucapkan huruf-hurufnya dengan fasih sebagaimana yang dimaukan dalam Al-Qur'an. Ya, itu wajibun alaihim muhattamu qabla syuru'i awalan ay ya'lamu maqarijul hurufi wa sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Semoga kita bisa mengucapkan huruf-huruf tersebut dengan tepat makhraj, sempurna sifat, dan bisa mendapatkan bacaan yang paling afsah. Barakallahu fikunna jami'an. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada hal-hal yang kurang berkenan yang dilakukan oleh Ana. Ana cukupkan untuk pertemuan hari ini dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan saja. Amin. Jazakillah khairan ya sahabat. Izin tutup.